sedikit deh. Aku mau ngingetin sedikit deh yang kemarin, yang konsep mall ini. Nah, jadi pokoknya kalau kalian ketemu soal yang ada reaksi-reaksi kimia, itu biasanya soalnya minta kalian ngubah ke mol dulu. Jadi misal kalau ada berat, kalau diketahui massa suatu benda X, berarti kalian ubah ke molnya. Cara ngubah ke mol gimana? Kan massa benda X kalau diubah ke mol sama dengan N dikali massa MR, massa relatif dari suatu atom. Misalnya aku punya eh, 2 gram helium, gas helium. Nah, itu berapa mol? Cara ngubah ke molnya berarti N, tinggal dibalik-balik rumus ini. N sama dengan massa heliumnya 2 dibagi MR-nya. MR-nya helium 4. Berarti dia 0,5 mol. Gitu dong. Sebenarnya pokoknya kalau ada soal-soal persamaan, ubah ke mol dulu. Dan rumusnya kalian udah pada apa lah ya. Ini. Oke. Kita lanjut ke latihan soal mungkin ya. Ya, ternyata aku salah. Latihan soal. Oke. Jangan deh. Gas ideal dulu. Nah, kalau di kimia, kita waktu SMA, buat SMA tuh pakainya persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini rumusnya PV sama dengan nRT. Dengan P itu tekanan dalam ATM, V itu volume dalam liter, N itu mol, R tetapan, sebuah tetapan yang nilainya itu wait, 0,082. Ini R. T itu suhunya. Suhunya jangan lupa diubah ke Kelvin. Biasanya di soal tuh kan derajat Celcius. Jangan lupa diubah ke Kelvin dulu dengan ditambah 273. Oke. Terus Celcius sama dengan Kelvin. Oke. Intinya rumusnya PVNRT ya. Ntar kalian bisa otak-atik sendiri sehingga jadi beberapa hukum di sini ada hukum Boyle, ada hukum Charles sama hukum Gay-Lussac. Ntar kita lihat di soal aja ya kalau ada. Oke. Oke, soal pertama. Anjir, langsung soal. Aku share polling ya, biar seru. 2 menit. Gampang-gampang ini. Hmm, ayo, ayo. Mumpung masih ejek. Halo guys yang baru datang, kita langsung latihan soal ya di sini.
Soalnya yang di layar itu. Baru soal pertama kok, baru pertama. Oke, udah ada yang ngejawab. Udah lagi 2 menit nih. UTBK tuh aku dapetnya kimia 15 soal. Waktunya 20 menit ya. Kalau nggak salah 20 menit deh waktunya. Oke, baru satu yang jawab masa? Ayo, ayo, ayo. Oke, mungkin masih pada ngantuk kali ya siang-siang. Oke, aku end poll ya. Nah, jawabannya yang ngejawab yang ini jawabannya A. Oke, mari kita bahas apakah jawaban tersebut benar. Soal jika diketahui massa atom relatif AR, massa atom relatif N14, H1 dan tetapkan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23 dalam 8 gram N2H4 terdapat atom nitrogen sebanyak berapa atom tuh? Langkah pertama diapain coba? Langkah pertama kita cari mol N2H4. Caranya kayak tadi. Di sini kan diketahui N2H4-nya masanya 8 gram. 8 gram tuh masanya. Dibagi MR-nya N2H4. MR-nya berapa? Udah diketahui AR-nya. MR-nya berarti 2 kali AR N14 ditambah berapa? 4 kali ARH kali 1. Berarti sama dengan 8 dibagi berapa nih dikaliin? 28 tambah 4, 32 ya? 22. Sama dengan berapa nih? Bisa dibagi 8, 32. 1/4 ya? Oke. 1/4 mol. Nah, dari sini udah ketemu molnya. Sekarang tinggal hitung nih berapa jumlah atomnya. Udah diketahui tahapan Avogadro-nya segini. Oke, kita hitung jumlah atomnya. Jumlah atom N2H4 H4 itu berarti ada jumlah molnya N2H wait, N2H4 mol N2H4 dikaliin tetapan Avogadro sama dengan 1/4 dikali 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan 6 dibagi 4, 3/2 dikali 10 pangkat 23 mol. Nah, ini baru diketahui jumlah atom si N2H, jumlah molekul N2H4-nya. Habis ini kita cari berapa sih jumlah atom N-nya. Nah, dalam N2H4 ini N-nya kan ada 2. Berarti jumlah atom N sama dengan berapa? 2 kali jumlah atom. Jumlah molekul, deng, bukan atom. Molekul ya. Molekul N2H4. Berarti sama dengan 2 dikali 3/2 dikali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 2-nya coret, 3 dikali 10 pangkat 23 atom. Oke, jawabannya benar yang A. Oke, masih ejet ya. Belum ada yang mau ditanya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yuk. Oke, ini soal berikutnya. Waktunya 2 menit seperti biasa. Bentar aku share pollingnya. Oke, udah keluar ya pollingnya. Itu adalah sama. Kenapa? 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 Kenapa?
Ayo, setengah menit lagi. Ini gampang, masih gampang. Cluenya, kalau gas itu perbandingan mol bisa digantiin sama perbandingan volume. Oke, yang jawab. Ayo yang lain. Oke. Ayo, mana lagi? Yang bisa hilang. Oke. Mayoritas jawab yang C ya. Karena udah 2 menit, aku endpoll. Endpoll. Share result. Nah, mayoritas jawab yang C. Oke, kita bahas. Amonnya dapat dibuat melalui reaksi itu. Ini udah setara ya reaksinya. Oke, udah setara. Jika 60 liter gas nitrogen direaksikan dengan 240 liter gas hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas amonia yang dihasilkan adalah oke. Seperti yang tadi aku bilang, kalau gas semua, fasanya gas semua nih, gas, itu perbandingan molnya bisa diganti dengan perbandingan volume. Jadi kalau di sini aku buat MRS ya, mula-mula reaksi selesai. Oke. Nah, jadi di reaksi ini ya udah kita tinggal masukin ini nih volumenya. 60 liter gas nitrogen, ini 60 liter. Dan 240 liter gas hidrogen, ini 240. Oke, ini di awal belum ada NH3-nya. Oke. Terus bereaksilah ini. Berarti yang reaksi misal aku coba-coba mungkin N2 yang reaksi itu 60 ya. Kalau N2-nya 60, berarti H2-nya 60 dikali 3. Karena koefisien H2-nya ini koefisiennya ini 3 kalinya koefisien N2. Oke, 60 kali 3 berapa? 180. Ini minus ya. Oke. Terus NH3 yang dihasilkan berapa? Berarti NH3 yang dihasilkan 2 kali N2 yang ada. Karena koefisiennya ini 2. Ini 1. Berarti NH3-nya 2 kali 60 ya. Berarti plus 120. Oke. Berarti waktu reaksinya selesai, yang tersisa adalah N2-nya 0 ya, 60 min 60. H2-nya 240 min 180 berapa? 60. Dan NH3-nya 120 liter. Yang tanyain NH3-nya nih, amonnya yang tanyain, berarti ya udah 120 liter. Oke, mayoritas udah benar. Tanyain nggak soal ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soalnya gambarnya agak ngebingungin ini emang. Waktunya 2 menit. Bentar, aku share pollingnya dulu. Oke. Aku share pollingnya. Mau nggak dijawab?
Ini udah ada yang jawab belum ya? Oke, udah ada yang jawab. Aku N ya? Oke. Sama lagi. 5, 4, 3, 2, 1. N, Paul. Oke, jadi jawabannya yang paling banyak adalah pilih C. Oke, mari kita bahas soal ini. Berdasarkan gambar di bawah ini ada HCl nih, 100 ml 1 molar, dicampurin, direaksiin sama logam Mg 6 gram berat. Terus ternyata dia ada gas yang dihasilin tuh, dia gasnya dialirin ke sini. Sehingga cairan yang dalam tabung U ini turun dia cairannya karena ada gas yang dimasukin ke sini. Terus yang ditanyain, gas yang hasilkan berapa liter? Nah, aslinya pertanyaan cuma kayak gini, tapi dibuat aneh-aneh kayak gini. Jika skala menunjukkan XLT, berarti gas yang dihasilkan XLT adalah, bodo amat, nggak diperhatiin. Oke. Kita tahu nih, reaksinya HCl. HCl ditambah Mg. Mg-nya solid, logam. Nah, kira-kira hasilnya apa? Ada gasnya nih. Apa? Berarti kira-kira hasilnya MgCl ditambah H2. Itu ya kira-kira hasilnya. Oke, tinggal setarain reaksinya. Hanya ada 2 nih. Berarti harus kali 2. Oke, Cl-nya ada 2. Dikali 2 juga. Nah, Mg-nya ada 2 juga. Harus dikali 2 juga. Oke, udah setara reaksinya. Terus diketahui HCl-nya 100 ml. 1 molar 100 ml. Berarti kita bisa tahu mol HCl. Mol HCl-nya berarti molaritas 1 molaritas dikali volume. Volumenya dalam bentuk liter. Sehingga kita tahu bahwa M-nya 1 molar, volumenya kita tahu 100 ml. 100 ml itu berapa liter? 0,1 ya. Berarti HCl-nya 0,1 mol. Nah, kita kan udah tahu noh HCl-nya segitu. Tinggal hitung Mg-nya. Mg sama dengan MR-nya berapa? MR Mg nih, AR-nya diketahui, masanya diketahui. Kita bisa hitung caranya dengan membagi massa sama AR-nya, masanya 6. HR-nya 24. Berarti berapa mol dibagi 6, 24 dibagi 6, 1/4 mol ya. Oke. Setelah kita tahu ini semua, masukin aja ke reaksinya buat MRS kayak biasa. MRS. Oke. Kita tulis nih, NaCl mula-mula 0,1 mol. NMG-nya 1/4 mol, berarti aku bisa nulis 0,25 mol. MgCl sama H2-nya belum dihasilkan ya di awal nih. Oke. Habis itu R yang bereaksi, berarti yang bereaksi. Kira-kira berapa? 0,1 sama 0,25, yang lebih sedikit tuh 0,1. Berarti di min 0,1 ya. Koefisiennya sama. Berarti ini juga dikurangi 0,1. Oke. Sekarang GCL yang dihasilkan berapa no? Koefisiennya kan sama juga nih. 2, 2, 2, 2 semua. Berarti ini juga plus 0,1. H2-nya yang dihasilkan berapa? Koefisiennya ternyata 1, setengahnya dari 2. Berarti yang dihasilkan cuma setengah dari 0,1. Berapa? 0,05. Oke, di akhir reaksi kita dapetin nih HCl-nya 0. Mg-nya 0,15. MgCl 0,1 mol.
H2-nya 0,05 mol. Oke, habis ini apa? Ditanyain berapa liter volumenya ya? Oke, ditanya volumenya. Kok pakai lama kecepatan? Ya udah ceritanya ini volume. Volume H2-nya berapa liter lah? Nah, cara nyari volumenya kita pakai persamaan gas ideal yang tadi. PV sama dengan N dikali R dikali T. Berarti V sama dengan N dikali R dikali T per P. Oke, kita udah tahu rumusnya. Masukin ke sini. Tinggal pindahin. Berarti NH2 dikali R dikali T dibagi P. N-nya kita udah tahu 0,05, R-nya 0,082. T-nya T-nya 20 derajat. Jangan lupa diubah ke Kelvin. Berarti 273 tambah 27. Oke. Lanjut P-nya. P-nya 1 atm. Oke, hitung berapa. Uh, hmm, 300 ya. Berapa jawabannya? 0,05 dikali 0,082 dikali 300 dibagi 1. Ternyata jawabannya ya 1,23 liter. Oke, ternyata jawabannya yang A. Teman-teman jawabnya apa? Yang B ya. Oke, mungkin salah hitung ya. Atau gimana linknya di mana? Di gambarnya. Halo, halo, siapa yang jawab ya tadi? Di gambarnya ya ini emang ngebingungin dong. Soalnya bingung. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Waduh, Grace baru datang malah. Lanjut soal berikutnya ya. Oke, seperti biasa 2 menit. Bentar, aku share pollnya. Launch. Oke, emang nggak dikerjain. Sepuluh gram kalium klorat dipanasin dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan itu. Massa zat yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, masih gampang lah ya. Oke, mantap, udah ada yang jawab. Ayo, ayo, yang lain mana? Oke, oke. Udah ada 2 yang jawab. Wah, 3 nih. Mantap, mantap.
Ayo, udah mau 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, endpol ya. Udah 2 menit. Oke, jadi ada 3 nih jawaban. Ada 3 yang jawab. Dan jawabannya ternyata C semua. Oke, mari kita hitung. Apakah benar? Oke, sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan ini. Massa zat yang dihasilkan adalah, oke, langkah pertama. Seperti biasa, langkah pertamanya cari mol kalium kloratnya. NKClO3 sama dengan masanya 10 gram. Massa dibagi MR-nya. Masanya 10 gram. 10. MR-nya berapa noh KCl? Kak berapa Kak? Aduh, aku lupa. Oh, 16. Waduh, komaan. Berapa MR-nya? Bentar, aku masih ngitung. 1, bener nggak? 122,5. Bener nggak, bener nggak? Ya udah, kita hitung aja ya. Oke, kita hitung aja ya. Satu, maaf. K tuh 39 plus CL 35,5. O 3. 3 dikali 16. Berapa noh? 10 dibagi 1. Ini 100. 22,5 bener. 122,5 ya. Oke. Jadi mol KCl3-nya segini. Segini mol. Nggak usah dihitung lah. Males aku 10 dibagi 1 berapa. Banyak banget angka bawahnya. Oke. Ditanyainnya massa zat yang dihasilkan. Nah, sebenarnya massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti ini sebelum reaksinya kan cuma ada KClO3. Berarti hasilnya ini dari KClO3 semua kan sebenarnya. Berarti beratnya sama dengan berat KClO3. Berarti 10 gram beratnya. Oke. Gitu doang. Oke, kalau mau hitung boleh deh kalau mau hitung. Tapi mager. Nggak usah dihitung. Oke. Ada yang mau ditanyain? Oke, Grace nanya. Ada pengaruh wadah tertutup atau terbuka nggak, Kak? Oke, ada pengaruhnya. Kalau wadah terbuka nih, misal wadah terbuka, aku eh, manasin KCO3. Jadinya KCl, ada solid KCl ditambah O2. O2-nya gas. Gasnya itu ntar terbang kemana-mana dong kalau kebuka. Karena gasnya terbang kayak gitu, ntar masa setelah reaksinya bakal lebih kecil daripada masa reaksinya karena ada mol yang hilang, karena ada atom yang hilang, atom yang keluar dari wadah tersebut. Nah, kalau tertutup kan gasnya nggak kemana-mana ya, tetap di wadah itu. Berarti masanya tetap sama gitu, gitu. Tapi kalau misal reaksinya misal NaOH sama HCl kan jadinya garam tuh, NaCl tambah H2O dalam bentuk liquid. Nah, kalau gitu kan nggak ada gasnya kan. Kalau nggak ada gasnya di wadah terbuka, berarti nggak apa-apa. Masa sebelum sama dengan masa sesudah. Gitu, Grace. Oke, udah jelas ya? Jelas, Kak. Oke, lanjut.
2 menit seperti biasa. Bentar, polnya aku share dulu. Launch. Oke, keluar udah. Sebanyak 2 gram metana dibakar dengan O2 murni. CO2 yang terbentuk dialirkan. Ini jawabannya udah ada ininya, tandanya. Nggak sih? Tapi nggak apa, hitung aja. Soalnya lumayan asik. Halo yang baru datang. Kita lagi ngebahas soal. Jadi ini dicoba dulu soal ini, habis itu kita bahas bareng-bareng. Udah 1 menit belum ada yang jawab. Kenapa nggak bisa lihat soal, Grace? Nggak tahu Kak, pokoknya tadi pas Grace ngitung itu langsung keluar. Maksudnya langsung hitam gitu displaynya, nggak tahu. Belum sekarang. Belum. Kayaknya emang HP Grace yang cacat Kak. Jadi internetnya nggak sih? Kalau kakak bilang jawabannya udah ada, pasti aku nggak Cecil. Hitung aja lah, hitung aja. Jangan ngikutin jawaban ini. Takut salah. Oke, udah ada 2 yang jawab. Udah 2 menit juga. Oke. Sebenarnya pollnya aku tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kan poll. Oke, jadi ya itu dia yang udah kayak aku bilang tadi, di C itu ada biru-biru. Udah kelihatan jawabannya. Oke, kita bahas aja ya. Walaupun ada jawabannya. Oke. Sebanyak 2 gram metana dibakar sempurna dengan O2 murni. Gas CO2 yang terbentuk dialirkan dalam larutan air kapur CaOH2 sehingga terbentuk endapan CaCO3. Massa endapan yang terbentuk berapa gram? Oke. Langkah pertama, kita cari CO2-nya itu berapa? Berapa mol tuh CO2-nya? Oke. Kita tulis reaksi pembakaran metana. Metana itu CH4. Dibakar nih tambah O2. Jadinya CO2 sama H2O. Oke, kita setarain dulu reaksinya. Nggak setara juga nggak apa-apa, soalnya yang dibutuhin CO2-nya doang kan. Udah nggak apa-apa, setarain dulu. Biar enak dilihat. Oke, ini berapa O-nya? 4, berarti 2. Oke, udah setara. Kita cari mol metananya dulu. Yang pertama, kita buat MLS dulu dah. MLS. Maaf ya kalau aku suka nyari soal gini. Oke, mol metana MCH4 sama dengan masanya 2 gram, massa dibagi MR-nya 16. Enak nih soal-soal gini, udah diketahui MR-nya. 1/8 mol. 1/8 mol nih 0,125 ya. Iya Kak. Oke, kita tulis 0,125. Nah, ininya bodo amat berapa nggak tahu. Bodo amat ini mah. Terus yang reaksi, kita anggap O2-nya kan berlebih ya. Ada terus maksudnya O2-nya. Berarti ini habis dong reaksinya 0,125. Ini bodo amat. Oke, sekarang CO2 yang dihasilkan karena koefisiennya sama-sama 1. Maka yang dihasilkan juga 0,125 mol. Berarti di akhir reaksi kita punya CH4 habis, sudah kedua masih banyak, nggak tahu, bodo amat, nggak usah dipikirin. H2O juga nggak usah dipikirin. Dan
0,125 CO2. 0,125 CO2 ya, berarti kita ketahui N CO2 sama dengan 0,125 mol sama dengan mol CH4 ya. Oke, selanjutnya CO2-nya dialirin ke air kapur CaOH2 sehingga terbentuk endapan CaCO3. Oke, reaksinya gimana nih? CO2 ditambah CaOH 2 kali. Jadi CaCO3 CO3 plus H2O. Oke, tambah H2O. Mantap. Oke, tinggal bikin MRS kayak tadi. CO2-nya 0,125. Ini bodoh amat. Set. Oke, ini bodoh amat ya. Reaksinya udah setara kan? Oke, sekarang berarti R-nya misalnya ini kan berlebih, COH2-nya berlebih, air kapurnya berlebih, sehingga CO2-nya bakal habis bereaksi semua. Ini belum ada ya di awal. Terus sehingga menghasilkan CaCO3. CaCO3-nya koefisiennya sama-sama 1 nih. Berarti 0,125 di plus 0,125. Oke, di akhir kita menemukan 0,125 mol CaCO3. Nah, ditanyainya, massa endapan yang terbentuk adalah berarti massa CaCO3 sama dengan 0,125 molnya dikaliin MR-nya, MR-nya 100. Oke, sama dengan 12,5 gram. Oke, jawabannya yang saya udah ada tandanya, benar. Oke, ada yang mau ditanyain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Oke, soal selanjutnya adalah ini. Bentar, aku share poll-nya. Launch poll. Grace, kelihatan nggak Grace? Gimana? Kelihatan, Kak. Oke, mantap. Oke, belum ada yang jawab. Ini soalnya mulai agak memusingkan ya. Ayo, ayo. Wah, mantep. Dari yang jawab. Oke. Jawabannya beda. Oke, 5 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku tutup poll ya. End poll. Jadi, jawabannya kalian begini. Ada yang jawab C, mayoritas jawab C. Yang lain jawab A. Oke, mari kita hitung apakah benar. Oke. 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar
dapat dinetralkan oleh 0,8 gram basa MOH. Maka air logam M adalah, oke, ternyata kata Grace dia jawab C. Oke, kita langsung tulis reaksinya dulu ya. H2SO4 dinetralkan oleh MOH. Oke, reaksi penetralan berarti ntar di akhir akan jadi ada H2O-nya ditambah sebuah garam. Di sini garamnya apa? M2SO4. Oke, setarain reaksinya. Dua. Udah bener belum? Udah setara belum? Udah ya? Oh, belum. Nih. Oke. Udah setara sekarang. Udah setara. Oke. Kita lanjut nih ke clue berikutnya. 100 ml larutan. Oke, sekarang hitung berapa mol H2SO4-nya. Kita tulis MRS dulu seperti biasa. Mohon maaf garisnya melengkung-melengkung nggak jelas. Oke, molnya H2SO4 berarti ini mililiter kan, diubah jadi liter, 0,1 liter. 0,1 liter dikali ini semularnya 0,1 juga berarti jadi 0,01 mol 0,01 mol ya. Dinetralkan oleh 0,8 gram basa MOH. Maka air logam M adalah oke. Sekarang kita cari NMOH-nya. Nah, NMOH kalau di persamaan ini kan sama dengan 2 kali mol H2SO4. 2 kali N H2SO4 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 0,01 sama dengan 0,02. Oke, kita udah tahu bahwa MOH-nya bakalan 0,02 mol yang dibutuhin. Nah, sedangkan mol MOH itu rumusnya kan massa MOH. Massa MOH dibagi dengan MR-nya MOH. Oke. Dari sini kita tahu massanya MOH 0,8 gram. 0,8 gram di per MR-nya MOH sama dengan 0,02 gram. Kok gram sih? Mol. Berarti kita bisa tahu MR-nya MOH. MR MOH. Berapa no MR MOH? Berarti 0,8 dibagi 0,02. Berapa no? 40 ya? 40 gram per mol. Oke, kita udah tahu MR MOH 40 gram per mol. Nah, udah gitu MR MOH itu kan berarti massanya M ditambah AR-nya M ditambah AR-nya O ditambah AR-nya H sama dengan 40 nih. Kita tahu bahwa O-nya itu 16. H itu 1 sama dengan 40. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa, nah ini nulisnya gini aja deh, AR. ARM-nya sama dengan 40 dikurangin 17, pindah ruas aja. Oke, 40 dikurangi 17. Oke, 23, benar yang C. 23 gram per mol. Oke, jawabannya yang C, benar. Oke, ada yang mau ditanyain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah jelas ya. Kasih ini. Kali ini udah jelas. Bentar, aku mau rapiin ini deh. Ini nggak usah giniin. Oke, mantap. Lanjut ke soal berikutnya. Set. Oke, waktu 2 menit. Seperti biasa. Di launch call. Udah aku launch call ya. Bang nggak dikerjakan.
Ya udah mau 2 menit. Oke, C. Suka banget ya jawab C. Oke, ada 2 yang jawab C. Oke, aku tutup udah 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, end call. Oke, 2 orang ngejawab C. Oke, yang lainnya belum jawab. Oke, mari kita bahas. Logam aluminium larut dalam asam klorida membentuk aluminium klorida dan gas hidrogen seperti reaksi ini. Oke, jika massa logam aluminium yang dilarutkan 2,7 gram, maka volume gas hidrogen yang terbentuk diukur pada keadaan standar adalah, oke, kita hitung nih. Diketahui. Aku buat di sini aja, gue coret-coret soalnya. M, R, S. Oke. Oke, sekarang cari mol aluminiumnya dulu. N, A, L, A, L, teman-teman. Massa aluminiumnya berapa? 2,7 gram. Dibagi AR aluminiumnya. AR aluminium 27 bukan sih? Iya deh, kalau nggak salah 27. Nah, tadi dulu, aku salah. Iya Kak, 27. Oke, 27. Berarti berapa mol ini? 0,1 mol. Oke, didapat nih. 0,1 mol. 1 mol. Ditanyainnya, berapa gas hidrogen yang terbentuk diukur pada STP? Oke, langsung aja ya. Kalau koefisiennya 2 0,1, berarti koefisiennya 3. Kalau koefisiennya 3 berapa? 0,15 ya. Gini aja nih. NH2 sama dengan 3 dikali setengah mol Al. Ya enggak? Ya kan? Berarti mol NH2 3/2 dikali mol Al 0,1. Berapa noh? Ini kan 1,5. 1,5 dikali 0,1. 0,15. Oke, udah benar ya? 0,15. Cepet kan daripada nulis MRS gini. Oke. Habis itu ditanyainya berapa volume hidrogennya. Nah, MRS-nya kok hapus aja deh. Karena udah bisa ngitung cepet. Kita nggak usah pakai MRS sekarang. Dan. Ditanyanya volume pada keadaan standar pH 2. Pada STP. STP itu 0 derajat 1 atm ya. Berarti sama dengan mol H2 dikali 22,4 ya. Sama dengan 0,15 dikali 22,4. Berapa nol jawabannya? Jawabannya yang C ya. 3,36. Oke, jawabannya yang C. C benar. Oke, di polling udah jawab C semua. Ada yang mau ditanyain nggak soal ini? 5. Oke, ada chat apa no? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang ditanyain. Lanjut ke soal berikut. Ntar waktu UTBK bisa semua ya, yang stoikiometri. Soalnya itu aja. Ntar aku share pollnya. Oke, udah keluar ya. Emang nggak dikerjain.
Ini sebenarnya gampang kok, cuma soalnya ribet. Senyawanya panjang-panjang. Oke, udah mau 2 menit, belum ada yang jawab nih. Oke, aku tambah 1 menit lagi dah. Ih, mana nih? Mana nih, mana nih? Udah 3 menit. Udah 3 menit. Oke. Ada yang jawab satu nih. Oke. Aku endpol ya, udah 3 menit, udah kelamaan. Ntar kalau UTBK keburu habis waktunya. Oke, endpol. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cuma satu yang jawab. Cuma satu yang jawab. Dan dia jawab B. Oke. Coba kita hitung apakah benar jawabannya B. Hmm. Hmm. Oke. Soalnya di sini ada reaksi kayak gitu. Males bacanya banyak banget. Jika 10 ml kalsium nitrat, ini 10 ml, 1 molar dicampurkan dengan 10 ml larutan natrium fosfat. Natrium fosfat ini 2 molar. Akan menghasilkan endapan sebanyak berapa gram nih? Oke, jadi kita tahu yang ditanya adalah endapan. Berarti ini yang ditanyain ya. Ininya berapa gram? Oke. Sekarang kita hitung dulu yang diketahui nih. Untuk hitung berapa gram ini, kita tentunya harus tahu berapa mol dianya dong. Nah, untuk cari berapa mol dia, kita harus tahu ini Na3PO4-nya berapa mol, CaNO3 dua kalinya berapa mol. Oke, kita hitung nih. NCaNO3 dua kali sama dengan berapa volumenya? Volume dikali molaritas ya. Volumenya dalam liter, jangan lupa. Berarti ini 0,01. Ya udah, mililiter juga nggak apa-apa. Tapi ntar hasilnya milimol. 10 dikali M-nya 1. Sama dengan 10 milimol. Nah, sekarang udah diketahui itu. Na3PO4-nya kita cari di situ. Na3PO4 sama dengan V dikali M-nya. Volumenya 10 mili juga. Tapi molaritasnya 2 molar. Oke, berarti dia 20 milimol. Oke. Karena kayak gini bakal ada reaksi pembatas ya, reaksi pembatas. Oke, bakal aku tulis dulu deh ininya. 3CaNO3 dua kali plus 2Na3PO jadi Ca3PO4 dua kali. Oke, aku nulis sampai sini aja karena yang tanya cuma ini. Ini udah diketahui molnya 10. Ini 20. Oke, udah jelas banget ya, kelihatan bahwa bakal ada reaksi pembatasnya di sini. Ini belum ada di awal thread.
Oke. Dia koefisiennya lebih gede, tapi molnya lebih dikit. Udah kelihatan banget bakal ada yang nyisa. Oke. Kita berarti bakal pakai 10 di sini. 10, misal 10. Kalau 3, koefisiennya 3 itu 10. Kalau 2 berarti berapa? Harusnya yang bereaksi. Berarti 2/3 dikali 10 ya. Berapa? 6,6 ya sekitar. Enggak, 6,6 sekitar. Berapa sih? Aku tulis 20/3 aja deh. Min 20/3. Oke. Terus yang ini, kalau 3 segitu, berarti kalau 1, 10/3 ya. Oke. Udah deh. Ini habis. Ini 20 min 20/3. Mager ngitungnya. Nggak ditanyain juga. Nah, endapannya ini 10/3. Oke, ditanyanya berapa gram? Berarti massa Ca3CO4 dua kalinya sama dengan molnya dikali mR-nya. Oke, molnya kita udah dapat 10/3. Waduh, MR-nya nih, hitung nih. Mager soal ginian. Ca 3 kali 40 kali 3. 120, 120 ditambah PO4 berapa? P31. PO4 O-nya 16. 16 kali 4 32, 64, 64, 64 tambah 31. 31 berarti 5, 95. 95 kali 2. 2 kali 95. 10/3 kali ini. Wadidaw, angkanya berapa nih? 95 kali 2, 190 ya. 190. 190. Mohon maaf. Lagi lemot. 310 ya. Oke, 300 dibagi 3. 3 berarti 103. 103 kali 10 berarti 133,33 miligram. Sama dengan diubah jadi gram. Bener nggak sih aku? Iya benar. Diubah jadi gram. 1, 2, 3. Dimasukin 3. 1,0333 gram. Oke. Jawabannya yang B. Oke. Udah benar jawabannya yang tadi. Soal selanjutnya. Maaf, soalnya belum muncul. Nah, ini soalnya. Nggak dikerjain.
Udah muncul belum sih optionnya? Oh, nggak ada optionnya ya. Mohon maaf. Hitung aja. Soalnya nggak dapat soal UTBK yang kayak gini. Tapi ada di silabus, ya udah aku buat. Oke. Udah ada yang masuk nih jawabannya. Oke, yang lain gimana? Oke. Oke, sama ya jawabannya ternyata. Oke. Mari kita kerjakan si Ejet. Jadi, nah, oke. 10 gram senyawa hidrat besi sulfat FeSO4 X H2O dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Masa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimana rumusnya hidrat tersebut? Jadi maksudnya ini, ada senyawa FeSO4 X H2O, itu artinya dia sebuah kristal. Nah, di kristal itu, di celahnya ada air yang ternyata terjebak dalam kristal itu. Ngisi sela-selanya kristal itu. Sehingga rumusnya bakal jadi kayak gini. Oke, kita jawab aja langsung ya. FeSO4 X H2O dipanaskan nih. Dipanaskan, tersisa FeSO4-nya. Ditambah X H2O. Oke, massa zat padat yang tersisa ada 5,47 gram. Zat padat yang tersisa itu maksudnya ini ya. Ini airnya berarti dalam bentuk gas. Ini zat padat. Berarti untuk ngitung massa airnya, kita bisa ini kan, massa awal dikurangi massa sisa. Berarti M air, G air, massa air sama dengan 10 dimin 5,47 sama dengan 4 di koma berapa? HD 5 ya, 4,53 gram. Oke. Massa airnya kita udah tahu 4,53 gram. Nah, di masa ini kita bisa cari mol air yang berapa kan? N, ya salah. NH2O sama dengan masanya 4,53 dibagi massa molar. Massa per 1 molnya berapa? Oke. Berapa noh ketemunya? 4,53 dibagi 18. 18. Oke, 0,252 ya. 0,252. 0,25 aja deh. Oke. 2 deh. Oke. Mol. Habis itu kita bisa ngebandingin X sama FeSO4-nya. Kalau kita tahu mol FeSO4-nya 5,25. FeSO4-nya berapa mol? N FeSO4 sama dengan 5,7. 5,47 dibagi MR-nya. MR-nya berapa? Bentar, hitung. Oke. MR-nya berapa nih? Bentar. Coba dulu. 56. Besi 56. S32 tambah O4 16 dikali 464 ya. 2 6 899 tambah 6 96 152. Berapa semua? Oke. MR segini ya. 152 berapa? 5,47 dibagi 152.
0,03. 0,36 deh. Ini 0,036 mol. Oke, dari sini kita tahu X-nya. Caranya ini yang mol H2O-nya, NH2O dibagi NFeSO4. Kita bandingin. Berarti 0,252 bagi 0,3036. 0,252 dibagi, aduh salah mulu, 0,252 dibagi 0,036 sama dengan 7, ternyata pas. Sama dengan 7. Ini deh. X sama dengan N2. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada, lanjut nih. 5, 4, 3, 2. Oke, lanjut ya. Lanjut ke, aku share polling ya. Sekarang ada pilihannya. Oke. Ini 3 menit deh, agak lama kayaknya. Ya, belum ada yang jawab. Oke. Ada yang jawab nih. Oke. Ya gue juga. Ya cepat jawabnya. Soal ginian. Ayo yang lain mana? Oke, udah 3 menit. Aku tutup polnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Grace, terserah deh. Oh, 3 yang jawab. Dan jawabannya C semua. Oke, kenapa ya suka banget soal-soal tuh jawabannya C? Sering banget ketemu soal jawabannya C mulu. Oke, kita coba hitung.
sebanyak 10 gram. Nah, campuran logam seng dengan tembaga dilarutkan dalam asam sulfat encer, menghasilkan 3 liter gas hidrogen, diukur pada keadaan di mana 1 liter gas NO masanya 1 gram. Maka massa logam tembaga dalam campuran adalah ini udah kayak apaan? C ada cinta. Kalau ngarang mah itu. Itu kalau ngarang mah jawab C atau B ya. B juga bisa benar. Logam, seng dan tembaga. Jadi kalau kayak gini ada soal kayak gini ada suatu campuran, berarti kita buat reaksinya satu-satu nih. Ada seng, Zn, dan tembaga, Cu ya, Cu. Oke. Terus direaksikan dengan asam sulfat, H2SO4. H2SO4. Ternyata katanya menghasilkan hidrogen, gas hidrogen. Itu menghasilkan H2 ditambah apa nih? ZnSO4. Oke, juga sama reaksinya. Menghasilkan hidrogen juga. Sisanya CuSO4 ya berarti. Oke, udah gini nih. 10 gram campuran. Oke, aku misalin Zn-nya tuh A mol, Cu-nya B mol. Sehingga ntar gasnya ini bakal jadi H2 di atas A mol juga. H2 di bawah juga B mol. Oke. Nah, sedangkan kita tahu bahwa massa campuran logam seng dengan tembaga dilarut logam seng dan tembaga itu 10 gram. Berarti M Zn tambah M tembaga Cu sama dengan 10 gram. Oke. Aku ganti ini aja deh biar lebih gampang. Bentar. Sebelum ke AB itu. Ini entar angkanya takut sulit. Kayak gini. Salah langkah. Pen. Oke. 10 gram. Misal. Ini tadi lupakan pemisalan yang tadi. Sekarang pemisalannya pakai yang ini. Misal massa Zn sama dengan A. Massa tembaga sama dengan B. Berarti A plus B 10 gram. Nah, dari sini kita bisa ini kan bisa masukin bahwa A sama dengan 10 min B. Ya nggak? Bisa kan? Bisa. Oke, gini ya. Karena, tapi ternyata yang ditanya massa tembaga. Tembaga, bukan Zn. Sedangkan aku ngibaratin A sebagai Zn. Berarti kita cari yang hubungan sama B aja. Berarti B sama dengan 10 min A. Oke, kita pakai ini aja. Karena B-nya itu Cu. Oke. Nah, masanya Cu segitu. Berarti kita bisa tahu molnya Cu dong. Molnya Cu berarti gimana? Kalau udah diketahui massa. Bentar. Ini kesopet. Pentapku. Oke. Berarti Cu berapa molnya? Berarti B di per MR-nya Cu 63,5. Oke. Cu udah diketahui segitu, yang A, yang Zn berapa berarti? A kan A dia, massanya A. A dibagi MR-nya berarti massa dibagi MR, Cu-nya Zn-nya 65. Oke. Udah gini nih. Nah, ternyata koefisien H2 sama dengan koefisien Zn dan Cu. Ini satu, ini satu, ini satu, ini juga satu. Oke, berarti molnya sama dong ini. Zn sama H2-nya berarti sama. Sama-sama A per 65. Sedangkan di sini juga sama-sama. Sama Cu-nya. Di sini B per 63,5. Oke. Sekarang kita udah punya. Nah, terus diketahui nih di soal ini. Menghasilkan 3 liter gas hidrogen. 3 liter gas hidrogen.
yang diukur pada keadaan di mana 1 liter gas NO masanya 1 gram. Oke. Ini agak muter-muter. Bentar. Laptopku habis baterainya. Mau colok dulu. Masuk ulang. Oke, aman. Lanjut. Jadi, kita cari ini deh, hubungan ini. 1 liter gas NO, 1 gram. Ini dicari bentar. Aku blok deh, pakai warna yang lain. Warnain pakai yang lain. Color blue. Oke, 1 liter gas NO. Masanya 1 gram. Pakai persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Oke. Kita tahu bahwa 1 liter V-nya diketahui sama masanya diketahui. Massa. Berarti ini kan PV nRT kita bisa tulis PV sama dengan massa dibagi MR kali RT. Nah, MR diketahui. G diketahui. P diketahui. Oke. Berarti yang bakal tetap adalah ini ya kan. PRT-nya tetap. Bentar. Berarti kita bisa tulis P dibagi RT, dia bakal tetap sama dengan G MR di P. Oke. Udah nih. Kita tinggal hitung ininya. Hitung. G-nya 1 gram. 1 gram. MR-nya NO berapa? 14 tambah 16, 30 ya. 1/30 dikali V-nya 1 liter. Kemudian 1/30 nih. P per RT-nya 1/30. Simpen dulu. Gini deh. Oke. Habis itu kita lanjut ke yang warna merah. Tanyanya masalah gembul. Nah, di sini hidrogennya kita tahu 3 liter. Nah, 3 liter itu berapa mol hidrogen? Hitung deh. PV sama dengan nRT. Nah, kita tahu liternya sama PRT-nya. Berarti kita bisa pindahin ke sini. Sama dengan N. Oke. Habis ini kita masukin PRT-nya dari satu ini. Dari 1, substitusi dari sub 1. Per RT berapa? 1/30. Dikali V-nya 3 liter. Berarti mol NH2-nya 0,1 mol. Oke. Udah diketahui 0,1 mol. Nah, 0,1 mol itu sama dengan ini ditambah ini kan. Oke, kita bisa tulisin berarti sama dengan A per 65 ditambah B per 63,5 sama dengan A-nya bisa diubah. A-nya pakai persamaan ini. B-nya berarti yang di benar. Oh ya, A-nya yang diubah. Jadi ini persamaan ini, maaf salah. 10 min B. Ngerti kan kenapa jadi 10 min B? Lanjut dulu. Ditambah B per 63,5. 3,5. Oke, hitung deh habis ini. Ntar ke kalkulator aja deh hitung. Warnanya. Kalkulator. 0,1 sama dengan 10 min B di per 65 ditambah B dibagi 63,5.
Ya nggak? 0,1 mol sama dengan H2 sini. Benar-benar. Mol nggak? Kok hasilnya negatif ya? Benar. Oh, bentar. Ini soalnya jebakan ternyata. Ternyata yang bereaksi sama. Bentar, bentar. Maaf, maaf, maaf. Aku tidak memperhatikan. Kita mulai dari awal. Ines, Ben. Oke. Ternyata, oke, ini kalian masih ingat deret volta nggak? Lihat kalau Bapak, wait, ini kenapa agak nge-lag ya? Bentar, ini nge-lag. Benar-benar laptop nge-lag. Oke, udah. Lihat Bapak Kaisar. Kenapa nge-lag ya? Benar-benar. Benar. Show dulu. Powerpoint-nya nge-lag. Kenapa nge-lag? Nggak ada baterai, Pak. Maaf, maaf. Baterainya nggak mau nyolok. Aku nggak mau. Oke, udah lancar kayaknya. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal. AL, MN, ZN, CR, FE, SN, PV. Kenapa tuh ada chat benar? GWS laptop. Jadi coba sana. Oke, lanjut. Kita huruf. So, HG, AG, PT, AU. Oke, jadi di sini kan ada ZN sama CU. Iya nggak sih? Ya, CU. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ZN tuh hanya aku tandain deh. Ini H. ZN tuh di kirinya H. Sedangkan CU ini di kanannya H. Berarti yang bereaksi sama asam sulfat, masih ingat kan yang bereaksi sama asam sulfat? Cuma yang ini. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Oke, masih ingat? Masih, Kak. Oke, berarti yang bereaksi cuma yang ZN itu. Nah, berarti ZN di plus H2SO4 jadinya H2 dan ZnSO4. Oke. 10 gram nih. Zn 10 gram itu kayak tadi, 10 sama dengan A plus B. Nah, Zn, aku misalkan A maksudnya Zn. Ini punya Zn. B punyanya Cu. Oke. Berarti ini A di per molnya A dibagi kayak tadi 63,5. Ini H2-nya juga A sama dengan kos A sama dengan H2-nya juga molnya A per 63,5. Oke. Berarti ini H2-nya yang ada di sini cuma H2 dari Zn ini. Ternyata H2-nya cuma dari Zn. Yang Cu nggak bereaksi soalnya. Oke. Lanjut ke yang PVNRT tadi. Yang di pulpen biru. Sebenarnya tadi nggak usah dihapus ya. PV sama dengan NRT dari
NO 1 gram. Oke. P kali V di per T. Per, benar salah. RT deh, RT. RT. Dengan N. N-nya itu gram NO. Dibagi MR deh. Oke. P-nya 1. Berarti ini bisa kita tulis, ya salah. P. Bisa ditulis P di per RT. Sama dengan masanya 1 dibagi NO 30 ya. Oke, PRT sama dengan 1/30. Oke, lanjut ke yang tadi. H2. PV sama dengan NH2 RT. Oke. Kita bisa masukin RT-nya ke bawah sini lagi. Kali V sama dengan NH2. Nah, kita bisa dapat P per RT dari sini. 1/30. 1/30. Dikali volumenya. Volumenya 3 liter. Nah, berarti H2-nya berapa? 0,1 mol NH2. Oke. Lanjut. Pakai pulpen merah lagi ya. Pink color. Ini tadinya masa logam. Oke. Berarti ini 0,1 sama dengan A di per 63,5. Berarti A-nya sehingga A-nya bakal 6,35 mol. Mol. Gram. Sorry. Gram. Kenapa gram? Karena wait, geser 6,35 gram. Kenapa gram? Tadi karena aku misalin nih, A itu masanya Zn, B masanya Cu. Oke, A-nya 6,35 gram. Ya udah ditanyainnya tembaga, berarti 10 sama dengan 6,35 tambah B. Kita bisa tahu B-nya 10 min 6,35 sama dengan 3 di koma 3,65 ya. Oke. Beda segitu. 3,65 gram. Nggak ada. Oke, jawabannya yang 3,5. Yang mendekati. Oke, gitu. Mau tanyain nggak? Ini soalnya mengecoh. Yang bereaksi hanya yang kiri H. Oke, mau SS. Mangga. Oke, udah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Benar-benar terakhir. Kita share poll dulu. Sulit nggak? Nah. Oke, kita bahas aja nggak sih langsung? Bahas ya, bahas langsung. Gimana? Langsung ya. Oke, mungkin aku bahas langsung. 100 liter udara dari suatu ruang pertemuan dialirkan ke dalam air kapur, sehingga gas CO2 bereaksi membentuk endapan CaCO3. Jika massa endapan yang terjadi 2 gram, maka kadar CO2 berapa? Oke, kita tulis reaksinya dulu. Ca jadi CaCO3 2O. Ini diketahui bahwa endapan yang terjadi adalah 2 gram. Berarti CaCO3 nya 2 gram.
Nah, dari situ kita bisa tahu molnya CaCO3 sama dengan 2 gram dibagi MR-nya. 2 diketahui MR-nya 100. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. Oke. Kita tahu CaCO3 yang terjadi 0,02 gram. 0,02 mol. Mol. Nah, kita bisa cari tuh CO2-nya berapa mol. Dari persamaan ini udah setara kan persamaannya. Berarti NCO2 sama dengan NCaCO3-nya. Berarti sama dengan berapa? 0,02 mol. 0,02 mol. Oke, dari situ kita tahu berapa volumenya si CO2. Berarti V CO2. Oke, ada yang jawab, guys. PCO2 sama dengan pakai yang PV sama dengan nRT. N-nya NCO2. Jangan lupa. Aku P-nya pindahin ke kanan, ke ruas kanan. Jadi di bawah. Oke, N-nya 0,02, 0,082. T-nya 273 tambah 27. 300 ya. Oke. Terus dibagi P-nya 1 ATM. Oke. Berapa nih? Berarti 0,02 dikali 0,082 dikali 300. 0,49. 2 liter. 0,492 liter. Ditanyanya kadar CO2 dalam udara tersebut. Oke. Persentase CO2 492 liter dibagi 100. Berapa? 0,05 ya. Bener nggak sih? 0,005 nggak sih? 0, 0. Astagfirullah. Sorry. Udah bener deh yang ini. Aku tuh kayak gitu. Kakak, Nah, share screen-nya nggak ada ya? oh, udah belum? Nah, udah Kak. Oh, oke. Mau lihat dulu dari awal. Tadi aku cari buat persamaannya dulu nih, udah diketahui persamaannya. Terus cari mol CaCO3-nya. Mol CaCO3-nya itu berarti massa CaCO3-nya kan dibagi MR-nya. Berarti 2 dibagi MR-nya 100. Nah, diketahui molnya 0,02 mol. Di sini 0,02 mol nih aku masukin. Nah, dari persamaan ini diketahui CO2 ternyata juga 0,02 mol karena koefisiennya sama. Oke, habis itu cari volume CO2-nya pakai PVNRT. Diketahui, udah diketahui nih semuanya. R diketahui, T diketahui, P diketahui, N diketahui. Nah, dari situ diketahui bahwa volumenya CO2 0,492 liter. Sekarang ditanyain berapa persentasenya CO2. Berarti kita presentasinya berarti tanya investasinya. Nah, kita bagi volume CO2-nya dengan udara, 100 liter udara. Nah, dibagi. Berarti ini sama dengan dikali 100% ya, jangan lupa. Nah, ini hasilnya antara 2 kali 0,492%. Oke. Jawabannya yang E. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu. Karena aku masih banyak tugas dan bakal UTS minggu depan. Jadinya hari ini cuma bisa latihan soal. Dan materi udah selesai sih ya kemarin. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal ini?
Kalau nggak ada, aku stop share ya. Oke, udah nggak ada. Oke, semangat UTBK-nya. Ya semangat UTBK-nya buat kalian, UTS-nya buat aku. Oke, stop share. Oh, terus di UTBK tuh kayak eh, satu soal nilainya beda-beda gitu loh, kayak nggak sama gitu loh. Jadi kalian kalau ketemu soal yang caranya panjang, kerjain aja. Siapa tahu bobotnya gede. Gitu. Oke, mungkin udah hari ini segitu aja yang bisa aku kasih. Makasih yang udah datang. Ini siapa nih, Wibu? Oke, makasih yang udah datang. Selamat sore, jangan lupa mandi. Jangan lupa main juga. Bye-bye. Aku end ya, meet-nya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama.